Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-97 kali ini, kita melanjutkan bagian kedua dari video ke-96 yang lalu, yaitu berbicara tentang another, other, the others, ya. Tapi sebetulnya pada bagian ke-1 itu sudah selesai, teman-teman. Pada bagian kedua ini, karena kita masih memakai kata other, ya. Nah, maka saya pisah ya ke bagian ke-97 ini walaupun memakai kata other, tapi artinya sudah berbeda, teman-teman. Bukan lainnya lagi. Tapi misalnya ada kata each other, one another. Loh, ya tahu kan ada kata other, tapi artinya sudah bukan lainnya lagi, tapi saling titik-titik, ya. Oh, beda artinya. Iya, tapi kata yang dipakai masih tetap other, ya. Nah, untuk itu teman-teman, semoga Yonggi English School memberi teman-teman inspirasi berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, atau share ke teman yang lain bila dirasa perlu. Dan untuk lebih cepat lagi, teman-teman bisa memberi masukan di bagian komen. Atau kalau ingin lebih cepat, bisa WA ke saya. Ya, langsung di nomor WA saya 081 654 52502. Well, my friends, please get ready. We will talk about video number 97. Video ke-97. Yaitu kita bicara tentang pemakaian each other dan one another. Ya, tetap pakai kata other kan? Nah, ini adalah bagian kedua. Tapi harap tahu teman-teman, kata another di sini ini tidak ada hubungan dengan video yang ke-1 ya, yang part 1 itu. Karena artinya sudah berbeda. Nah, ini langsung nomor 5. Oh iya, kan tiap hari kan kita bicarakan nomor 1 sampai 4 kan, ya, another, the other, others, the others. Nah, sekarang ini each other ini artinya bukan lainnya lagi, teman-teman, bukan, ya. Jadi each other biasanya berhubungan dengan nomor 6, yaitu one another. Artinya sama. Yaitu apa? Ini ya, kita lihat. Each other artinya satu sama lain atau saling titik-titik, tapi di antara dua orang atau barang saja. Nah, kita lihat contohnya ini ya. Romeo and Juliet were great lovers. Nah, teman-teman tentunya tahu ya, nama Romeo and Juliet ini sangat terkenal dalam dunia percintaan ya. Dua orang ya, Romeo and Juliet were great lovers. Romeo dan Juliet ini adalah itu pecinta-pecinta, orang yang bercinta, yang punya nama besar ya. They loved each other very much. Nah, jadi mereka saling mencintai satu sama lain. Kita tahulah pasangan yang dijuluki Romeo and Juliet tentunya pasangan yang manis ya. But ini fate didn't want them to be together. Ya. Nah, jadi sayang nasib ya tidak menghendaki mereka bersama-sama. In the end, both of them died. Nah, pada akhirnya mereka berdua itu mati. Nah, kita tahu bahwa Romeo and Juliet itu dua orang kan, ya. Nah, dua orang saling mencintai. Tapi saya nggak yakin ya, apakah generasi muda yang sekarang ini milenial tuh masih ingat nama Romeo and Juliet ini. Tapi untuk saya yang sudah usia 70-an ini pasti tahu Romeo and Juliet ya. Nah, jadi mereka saling mencintai, kita tahu ceritanya teman-teman ya. Saling sangat mencintai, tapi sayang ya. Nasib tidak menghendaki mereka untuk bersama-sama. Nah, itu loh ya. In the end, both of them died. Jadi pada akhirnya keduanya itu meninggal teman-teman ya. Nah, cuman saya nggak cerita Romeo and Julietnya,
panjang ceritanya ya. Saya cerita bahwa kita cerita tentang dua orang ya, Romeo and Juliet saling mencintai ya, they love each other. Oh, tidak boleh one another ya, nggak boleh ya. Kalau one another nanti lebih dari dua orang. Kita lihat pada contoh berikutnya, yaitu yang ke-6 ya. Yang ke-6 ini adalah kita memakai one another, artinya persis satu sama lain atau saling titik-titik, tapi di antara lebih dari dua benda. Jadi paling sedikit harus ada 3 benda loh. Benda itu boleh orang, boleh barang ya. Nah, kita lihat contohnya ini. You and your friends are all wrong ya. Kamu dan teman-temanmu. Nah, coba kamu dan teman-temanmu ini kita tahu. Temanmu ini kalau satu berarti kamu dan temanmu sudah 2 kan. Padahal ini your friends, temannya banyak, berarti lebih dari 2, paling sedikit 3, bisa lebih ya. Jadi kamu dan teman-temanmu semuanya tuh salah ya. You needn't blame one another. Jadi kamu tidak perlu needn't. Oh ya, kata need ini di sini difungsikan sebagai kata kerja bantu teman-teman ya. Seperti will, shall, can, may, must. Boleh tidak not langsung, boleh. Need not disingkat needn't. Kalau pakai fungsinya kata kerja, berarti pakai don't need to blame, sama ya. Needn't ini kata kerja bantu, langsung diikuti verb ke-1. Kalau pakai need kata kerja sungguh, ambil bantuan don't ya. Nah, ini sebagai tambahan aja. Jadi you needn't blame. Oh, boleh ya, boleh ya. Jadi need ini punya 2 fungsi, bisa sebagai kata kerja sungguh, bisa kata kerja bantu. Nah, ini di sini saya fungsikan sebagai kata kerja bantu. Maka kita bilang you needn't atau you need not langsung V1. Sama dengan dulu will not go ya, cannot come. Nah, itu diikuti V1. Tapi kalau need saya fungsikan sebagai kata kerja, ambil bantuan don't dulu. Nanti verb dihubungkan verb dengan verb pakai to ya. Jadi boleh you needn't blame atau you don't need to blame one another. Jadi kamu tidak perlu saling menyalahkan satu sama lain, tidak perlu, semua salah ya, toh semua sudah lewat. Yuk kita lupakan, kita mulai yang baru aja. Jangan lupa ini artinya sama, saling tapi lebih dari 2 orang, yaitu di sini paling sedikit 3 orang teman-temannya. You and your friends. Oke. Nah, kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya pada nomor 7 ini, the other day. Nah, ini jangan dipikir ini hari lainnya, enggak. Artinya sudah bukan lainnya lagi, teman-teman ya. The other day itu artinya some days ago atau several, some diganti several boleh ya, several days ago atau a few days ago, beberapa hari yang lalu, bentuk lampau. Oh, jadi kalau ada kata the other day itu pasti lampau ya, pasti ya. Nih contohnya, I got a letter from her the other day. Jadi saya mendapat surat. Oh, pakai got ya, harus kan lampau kan ya, get got ya. I got a letter from her the other day atau some days ago, several days ago ya. Jadi sekali lagi the other jangan diartikan ini lainnya, bukan ya, artinya beberapa hari yang lalu. But she didn't tell me her new address. Tapi dia tidak memberitahu saya alamatnya yang baru. Jadi ya saya tidak bisa membalas suratnya. Ya tahun-tahun 84-an itu, tahun-tahun lama itu masih surat-suratan teman-teman ya. Sekarang yang generasi muda bingung, surat itu gimana sih? Kita tahunya sekarang ini email atau WA gitu kan, lebih cepat ya. Nah, ini cerita tahun-tahun lama teman-teman ya. Maklum yang menulis ini sudah usia 70-an teman-teman ya. Ini ke-8, every other titik-titik. Nah, ini artinya 2 teman-teman ya, ada 1 ada 2. Kita lihat yang ke-1 dulu. Every other ini artinya berselang-seling, setiap selang titik-titik. Nah, kalau kita bilang every other day berarti setiap selang sehari. Every other line berarti setiap selang 1 baris ya. Nah, kita lihat contohnya. The teacher comes every other day ya. Nah, jadi guru itu
datang, jangan lupa teman-teman, saya tidak bosan-bosan mengingatkan si it nambah S ya, jangan sampai come S-nya lupa. Kalau S-nya lupa berarti Inggrisnya belum bagus ya. Nah, the teacher comes every other day. Jadi guru itu datang setiap selang sehari ya. Jadi ini, he comes on Monday, Wednesday, and Friday. Jadi dia datang tuh pada hari Senin, Rebo, dan Jumat. Setiap selang sehari. Jadi Senin datang, Selasa enggak. Rebo datang, Kamis enggak. Jumat datang, Sabtu enggak. Ya, jadi setiap selang satu hari. Kita lihat lagi contoh kedua. Write only on every other line. Jadi tulislah hanya pada setiap selang satu baris. Ya. Nah, jadi ini write on the first line, third line, and so on. And so on ini sama dengan etc. dan lain-lain ya. Jadi tulislah hanya pada baris ke-1, baris ke-2 kosong, baris ke-3 ditulis, ke-4 kosong, dan seterusnya. Oh, jadi setiap selang satu baris. Yes ya. Jadi every other day setiap selang sehari, every other line setiap selang satu baris. Ya, jadi setiap selang artinya. Nah, kita masih bicara tentang every other. Ya, yang kedua. Kalau tadi kan every other ke satu berselang-seling, setiap selang, titik-titik. Nah, sekarang ini every other ini artinya semua titik-titik lainnya. Bentuknya tunggal, tapi pengertiannya jamak. Jangan lupa ya, inilah bahasa Inggris. Subjek tunggal atau jamak itu harus diperhatikan. Keliru tunggal jamaknya, efeknya ke belakangnya salah semua teman-teman ya. Nah, jadi kita bilang every other boy ya, every itu pasti tunggal teman-teman. Jangan sampai every other boys, nggak mungkin. Every itu harus tunggal. Every day nggak ada every days. Every week nggak ada every weeks ya. Jadi every itu mesti tunggal. Jadi every other boy itu artinya all the other boys ya. Jadi semua anak-anak laki lainnya ya. Every other stem ya, setiap perangko lainnya ya, setiap anak laki-laki lainnya tunggal ya. Every other stem, setiap perangko lainnya, sama dengan all the other stems. Jadi semua perangko-perangko yang lainnya gitu ya. Kita lihat contohnya. Ini satu. Your nephew is less clever. Less ini kurang teman-teman ya. Jadi less ini boleh diikuti kata sifat langsung, artinya kurang. Kurang besar, less big. Ya. Oh, kurang kaya, less rich. Kurang cantik, less pretty, dan sebagainya. Ya. Ini, your nephew is less clever. Jadi keponakan laki-lakimu itu kurang pandai. Bukan bodoh loh teman-teman ya, kurang pandai. Every other boy in the class understands this well. Jadi setiap anak laki lainnya, nah itu berarti semua anak-anak laki-laki lainnya ya. Jadi sekali lagi bentuknya tunggal, tapi pengertiannya jamak ya. Makanya setiap anak laki lainnya di kelas itu understands, jangan lupa si it harus nambah s ya, mengerti pelajaran ini, this ini pelajarannya dengan baik. Oh, jadi kalau semua lainnya ngerti, cuma ponakanmu yang tidak ngerti ya, dia yang kurang pandai berarti ya. Lagi contoh kedua. Only these stems are dull. Ya, hanya perangko-perangko ini yang jelek. Dull itu not interesting. Ya, oh jadi dull jelek, bad gitu. Ya, cuma ini. Yang jelek cuma ini. Every other stem in the album is interesting. Ya, jadi setiap perangko lainnya. Nah, berarti apa? Perangko-perangko lainnya. Ya, sekali lagi bentuknya tunggal. Ya, pengertiannya jamak. Jadi setiap perangko lainnya itu berarti perangko-perangko lainnya. Di dalam album ini, is, kita pakai is karena jangan lupa ya, every itu tunggal. Ya. Is interesting. Jadi setiap perangko lainnya ya di dalam album ini menarik, bagus kok. Ya, gitu. Kita lihat yang ke-9. One after the other. Ini sama dengan one after another. Loh, another kan untuk benda tak tertentu. Diadakan untuk benda tertentu itu pada video yang ke-96 teman-teman ya. Nah ini enggak sama.
ya, after one after the other, one after another itu sama, artinya berturut-turut alias tidak bersamaan, ya. Kita lihat ini contohnya, running out of food and energy. Jadi kehabisan, running out ini tidak ada hubungan sama lari teman-teman ya. Run out itu kehabisan makanan dan energi, ya, kekuatan. The 6 climbers that went astray around Mount Salak, ya, Mount Salak several months ago died one after the other atau one after another. Nah, ini sering teman-teman ya. Jadi para pendaki ya, dulu ini cerita tahun-tahun lama teman-teman ya. Ada kejadian 6 pendaki ini that went astray tersesat teman-teman ya. When asalnya go, betul. Go astray itu tersesat. Don't go astray please. Jangan tersesat ya, gitu ya. Jadi kehabisan makanan dan energi. Ke-6 pendaki yang tersesat di sekitar Gunung Salak ya, beberapa bulan yang lalu died, mati satu demi satu ya. Mati, one after the other atau one after another. Oh, jadi 6 pendaki ini nggak mungkin mati bareng-bareng ya. Ayo mati yuk, mati semua mati, nggak mungkin. Yang satu mati lemes, nggak langsung mati teman-teman, kehabisan tenaga. Yang lainnya terus nyari pertolongan, tapi karena tersesat, nggak nemu pertolongan, satu demi satu mati akhirnya. Ini kisah nyata ya, tahun-tahun lama, kejadian di Gunung Salak di daerah Jawa Barat sana. Ya, ke-10, some other time. Sama dengan another time. Jadi ini jangan diartikan waktu lainnya, teman-teman ya. Sama dengan some other time, another time, next time. Artinya lain kali, lain waktu. Ya, kita lihat ini contohnya. It said, it's ini it is teman-teman ya. It is said, katanya atau ada dikatakan, man purposes but God disposes. Ya, jadi manusia itu merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Gitu kan? Kan kita ini tidak bisa menentukan yang akan datang loh teman-teman. Kita cuma merencanakan ya. Nah, purpose ini merencanakan, mengusulkan gini gitu, tapi tetap Tuhan yang menentukan. Kita tidak bisa, harus gini, tidak bisa. Ke depan kita tidak bisa. Makanya, do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, biar Tuhan yang menyelesaikan sisanya. Oke? Nah ini, jadi manusia merencanakan, tapi Tuhan yang menentukan. Though we have done our best, ya, meskipun although sama, even though sama, kita telah melakukan yang sebaik kita bisa, melakukan yang terbaik. We still lose again this time. Kita masih kalah lagi kali ini. But if we don't despair and surrender, nah ini, tapi jika kita tidak putus asa dan menyerah, ya, we may win the match ya. May ini mungkin, bukan boleh ya, mungkin. We may win the match. Kita mungkin memenangkan pertandingan itu some other time, another time, atau next time ya. Nah, kan biasa teman-teman ya. Kalau kalah jangan putus asa ya. Berusaha lagi. Nah, mungkin kita lain kali bisa menang, lain kali. Oke? Nah, kita lihat lagi yang ke-11. On the other hand, sebaliknya ya, biasanya kalimatnya tuh gini teman-teman, on the one hand bla bla bla, but on the other hand bla 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 ya. Jadi di satu pihak kenapa, tapi di pihak lain kenapa ya. Kita lihat contohnya, your decision is right, keputusanmu itu benar, but on the other hand it will surely insult the girl ya. Nah, jadi keputusanmu itu benar, tapi sebaliknya ya, itu akan melukai hati ya si cewek itu. Nah, ini mungkin ada urusan apa, kita tidak tahu ya. Keputusan benar, mungkin dia sudah punya istri, terus wis nggak dilanjutkan. Nah, si ceweknya luka, tapi putusanmu benar gitu ya. Nah, contoh yang kedua kita lihat, I know what makes her upset. Saya tahu apa yang membuat dia itu kacau hati. Upset nih ya, sedih ya, bingung ya. Kalau bingung confused, sedih sad.
upset ini sad and confused, ya, kacau hati, sedih dan bingung. Aku tahu apa yang buat dia itu kacau hatinya. On the one hand, she wants to continue her study in Surabaya, but on the other hand, the condition compels her to go to Jakarta. Ya, nah, compels itu force, memaksa, ya. Nah, jadi aku tahu apa yang membuat dia kacau hati. Di satu pihak, dia ingin melanjutkan studinya di Surabaya. Tapi on the other hand, tapi di pihak lain, ya, keadaan memaksa dia untuk harus melanjutkan ke Jakarta. Nah, ya, jadi selalu on the one hand kenapa, on the other hand kenapa. Lagi, contoh yang ketiga. The man is in a dilemma, ya, dilema ini keadaan yang sulit, ya. Membuat keputusan itu biar kadang itu dilema, memutuskan ini salah, itu juga salah, ya, ini. Jadi si laki-laki itu dalam keadaan dilema, ya. On the one hand, he loses his heart to that sweet long-haired girl, ya. But on the other hand, he wants to be faithful to his wife. Nah, coba ini akan dilema sungguhan, teman-teman, ya. Jadi si pria itu dalam keadaan dilema. Di satu pihak dia loses his heart, ini jatuh hati, fall in love gampang-gampangannya. Jangan lupa si nambah S, ya. Nah, jadi dia jatuh hati kepada si cewek manis berambut panjang itu, ya. Hair ini kalau tidak pakai ed artinya rambut. Kalau hair ditambah ed jadi kata sifat artinya berambut, ya. Jadi dia jatuh hati kepada si cewek manis berambut panjang itu, tapi di pihak lain he wants to be faithful, dia ingin setia, faithful ini setia, ya, kepada istrinya. Dilema kan, ya, jatuh cinta ke cewek lain tapi dia juga ingin setia kepada istrinya, ya sulit loh, teman-teman, ya. Oh ya, ini kita nulisnya tahun 84, teman-teman. Jadi kejadian yang tersesat di Gunung Salak itu tahun-tahun segituan, ya. Kita lihat wise words ini. If husband and wife do not trust each other, ya. Jadi jika suami dan istri tidak saling percaya, menaruh kepercayaan, possibly their marriage will not last long, ya. Jadi mungkin perkawinan mereka tidak akan berlangsung lama. Lah gimana? Kalau suaminya sudah tidak percaya istrinya tidak percaya suaminya, apa gunanya bersama? Lebih baik pisah aja. Ya itulah yang membuat terjadi perceraian, teman-teman, ya. Tapi kalau selama husband and wife trust each other, itu their marriage will last longer than forever. Lebih lama dari selama-lamanya, katanya Elvis Presley di salah satu lagunya. Oke? Nah, teman-teman, kita telah selesaikan pemakaian other, another, each other, ya, pada video ke-97 dengan tuntas. Nah, jadi lain kali kalau mau nyari pemakaian yang ada another, the other, each other, one another, the other day, cari di video ke-96 dan 97. Nah, pada video berikutnya ini kita akan bicarakan hal lain. Kita akan bicarakan tentang conjunction. Itu apa? Kata penghubung, ya. Ini lebih mudah, teman-teman, ya, karena kita itu termasuk vocabulary. Kita tinggal menghafal aja, oke? Well, my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye, and we will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Young English School. Goodbye and see you again.